Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Jamaah kaum muslimah, para umat dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah. Ditetapkan ya. Hidupkan tapi gak usah diputarkan. Gak usah diputarkan. Ke arah sana. Nah, kelas. Hidupkan. Tidak ada kata yang paling layak untuk senantiasa kita peruntukkan, kita sanjungkan kecuali puja dan puji syukur hanya milik Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya yang begitu banyak sekali kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita, yang mana jamaah, nikmat sehat ini adalah nikmat yang senantiasa dirindukan oleh saudari-saudari kita yang saat ini mereka sedang terbaring di rumah sakit. Maka nikmat sehat ini yang saya dan juga Anda rasakan adalah satu nikmat yang dirindukan oleh mereka yang saat ini sedang sakit. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, yang mana Allah Jalla wa Ala masih memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya. Dan juga di antara nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, Allah berikan kepada kita rezeki. Allah berikan rezeki kepada kita. Dan juga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita tempat aman yang sentosa, tempat yang tidak ada peperangan di dalamnya, yang mana kita bisa enak tidur, kita bisa enak konsentrasi untuk duduk di majelis ilmu, yang mana di luar sana mungkin atau di luar negeri banyak di antara saudara dan juga saudara kita yang saat ini
mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hilangnya rasa aman. Dan di antara nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah Allah berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Dan Allah memberikan kepada kita karunia berupa hidayah ketaatan, hidayah untuk menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah nikmat, wahai para akhwat dan juga ummahat. Semoga salam beriringan dengan selawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Amma ba'du, kaum muslimah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni pada hari Selasa bertempatan pada tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertempatan pada tanggal 12 Oktober 2021, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk sejenak untuk mengambil harta warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di tengah kesibukan yang ada, di tengah kesibukan yang ada, di tengah pekerjaan yang harus ditunda. Maka itu semua kita akhirkan dan kita utamakan untuk datang di majelis ilmu. Maka kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita daripada buku 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah, dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-12. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-12. Maka bagi jamaah rahimani rahimakumullah, bagi para ummahat atau juga bagi para akhwat atau yang sedang menyaksikan kajian kami via online di sore hari ini, yang memiliki bukunya bisa buka halaman 47. Kita bacakan dulu hadisnya, nanti akan kita jelaskan, kemudian kita mengambil faedah daripada hadis yang mulia ini. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Usamah bin Zaid telah bersabda, siapa? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, maka kata Nabi yang mulia, beliau menyebutkan, qumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fakana ammatu man dakhala al masakin, maka kata Nabi, kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Fakana ammatu man dakhala al masakin, maka kebanyakan yang masuk ke dalam surga tersebut adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, dan orang-orang kaya mereka tertahan karena lamanya dihisab. Ghaira anna ashaban nari umira bihim ilan nar, tapi para penghuni neraka, maka dari mereka telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka. Wa kuntu ala babin nar, dan aku berdiri
di depan pintu neraka. Fa'idha ammatu man dakhalahan nisa'u. Ternyata kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah kaum wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jemaah rahimakumullah, marilah sejenak kita menghayati hadis Nabi yang mulia ini. Marilah sejenak kita merenungkan hadis Nabi yang mulia ini dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, kita akan mengenal secara singkat siapa biografi daripada hadis yang mulia ini. Kemudian pembahasan yang kedua, kita akan menyampaikan bahwasanya jalan di hadapan kita hanya ada dua, jamaah. Jalan yang ada di hadapan kita saat ini hanyalah ada dua jalan. Jalan menuju surganya Allah, ataukah jalan menuju nerakanya Allah Jalla wa'ala. Maka saat ini kita masih hidup di dunia, nyawa masih dikandung badan, ruh masih bersama dengan jasad kita saat ini. Maka tinggal kita memilih jalan mana yang hendak kita pilih, jalan menuju surganya Allah ataukah jalan menuju neraka, waliyadzubillah. Dan pembahasan yang ketiga, yakni adalah seputar tentang faedah daripada hadis yang mulia ini. Maka jemaah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang biografi daripada periwayat hadis ini, maka di dalam hadis yang mulia ini memberikan nasihat kepada kita apa yang telah disampaikan oleh Nabi yang mulia, yakni apa? Bahwasanya Nabi pernah berada di depan pintu surga. Maka yang Nabi lihat, kebanyakan yang masuk ke dalam surganya Allah adalah mereka dari kalangan orang fakir, dari kalangan orang miskin. Bukan berarti orang kaya mereka tidak bisa masuk surga, bukan demikian. Akan tetapi kebanyakan di antara mereka yang masuk ke dalam surganya Allah adalah orang miskin. Adapun orang kaya, mereka tertinggal. Mereka akan ditanya tentang harta yang mereka dapatkan dan dari mana mereka dapatkan dan untuk apa yang mereka keluarkan daripada harta tersebut. Naam. Kemudian pada hadis yang mulia ini menyampaikan kepada kita bahwasanya mereka kaum wanita kebanyakan yang masuk ke dalam neraka adalah mereka kaum wanita. Maka dengarkan wahai saudari, dengarkan wahai kaum muslimah, bahwasanya kebanyakan yang masuk ke dalam neraka mereka adalah an-nisa, mereka adalah wanita. Bukan berarti yang laki-laki tidak ada masuk ke dalam neraka, tidak demikian. Bukan berarti lelaki sedikit yang masuk ke dalam neraka, tidak demikian. Yang kita bicarakan saat ini apa yang telah disampaikan oleh Nabi yang mulia. Nabi menyebutkan wa kumtu ala babin nar. Maka ketika aku berada di depan pintu neraka, fa idza ammatu man dakhalahan nisa, maka yang banyak masuk ke dalam neraka adalah dari kalangan wanita. Maka jemaah kaum muslimah, para akhwat dan juga ummahat serta kepada santriwati rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni kita akan mengenal siapa Usamah bin Zaid tersebut. Usamah bin Zaid adalah salah satu di antara sahabat yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi
dan mati di atas keimanan atau wafat di atas Islam. Itulah definisi sahabat. Dan Usama bin Zaid ini adalah salah satu di antara orang kesayangan Rasulullah. Kenapa? Karena Usama adalah putra dari Zaid bin Harithah, yang mana Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya Nabi kepada ayahnya, yakni Zaid, maka pernah mengganti Zaid bin Muhammad. Akan tetapi Allah menegur Rasulullah, tidak boleh memberikan nasab kepada seorang anak yang nasabnya tersebut bukan atas daripada nama ayahnya, maka tetaplah diberi nama Zaid bin Harithah. Maka jemaah, para bunda dan juga para akhwat rahimahullah, sejenak kita akan duduk sejenak, kita akan meluangkan waktu kita sejenak membacakan biografi secara singkat daripada Usama bin Zaid. Apa tujuannya? Biar Anda wahai para bunda, biar Anda wahai para umi, biar Anda wahai para ibu bisa mengambil pelajaran yang begitu berharga ini. Dia adalah Usama bin Zaid bin Harithah. Ayah beliau bernama Zaid, yang mana Zaid adalah budaknya Ummul Mukminin, yakni Khadijah radhiyallahu taala anhu. Maka Zaid sejak kecil tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga pernah satu ketika Zaid, yakni siapa? Ayahnya Usama, yakni Zaid bin Harithah, dijemput oleh ayah dan pamannya. Kemudian ayah dan pamannya ini hendak menebus Zaid, karena Zaid adalah budak daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi Zaid tidak mau dirinya ditebus oleh ayah dan pamannya. Kenapa? Karena ayah dan pamannya ketika itu belum masuk Islam atau tidaklah masuk Islam. Karena Zaid bin Harithah dia adalah salah satu di antara orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Maka berkat cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika datang ayahnya dan juga pamannya hendak menebus dirinya, maka Usama bin Zaid tidak mau menerima tersebut, dan akhirnya dia memilih tinggal bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita jamaah, jadilah Zaid bin Harithah anak angkat daripada Nabi yang mulia, dan beliau yakni Zaid bin Harithah yang awalnya statusnya menjadi seorang budak, maka dibebaskan oleh Nabi, diangkat oleh Nabi menjadi anak angkat, sehingga statusnya tidak lagi menjadi budak alias orang yang telah merdeka. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelari Usama, yakni anak Zaid, dengan hubbu Rasulillah, yakni kesayangan Rasulullah. Maka Zaid bin Harithah ini dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah budak daripada Khadijah. Dia adalah salah satu wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Aiman ini adalah ibu persusuan beliau, atau ibu yang Nabi pernah menyusu kepada beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Allah memberikan hidayah kepada Ummu Aiman dan juga kepada Zaid bin Harithah untuk masuk ke dalam Islam, untuk menerima seruan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya menikahlah sepasang kekasih ini, yang mana mereka menikah karena Allah dan Rasulnya, yang mana mereka menikah untuk menjalankan bagian daripada syariat Islam yang mulia ini. Maka dari pernikahannya tersebut lahirlah Usama. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya Usama
bin Zaid yang meriwayatkan hadis ini, beliau lahir di Mekah. Ya, beliau lahir di mana? Di Mekah. Pada tahun sebelum Hijriyah. Ya, pada tahun berapa? Pada tahun ke-7 sebelum Hijriyah. Maka para ummahat dan juga para akhwat, ketika Usamah bin Zaid lahir, maka alangkah bahagianya Zaid bin Harithah dan istrinya Ummu Aiman. Maka dididiklah Usamah tersebut di tengah-tengah keluarga yang muslim. Ayahnya adalah seorang muslim dan ibunya adalah seorang muslimah, yang mana ketika itu ya masih belum banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Naam. Kemudian singkat cerita, akhirnya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma tumbuh menjadi pemuda yang soleh. Kenapa? Karena Usamah bin Zaid dia senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Usamah bin Zaid dididik langsung oleh Nabi, dididik langsung di madrasah kenabian. Maka Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma dia sangat begitu dekat dengan Rasulullah dan beliau hidup di lingkungan nubuwah ketika itu. Maka jamaah, saking dekatnya Usamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dengarkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan, beliau berkata kepada kita, maka kata Usamah bin Zaid, satu ketika saat Arafah, yakni ketika haji wada, yang mana Rasulullah dalam kehidupannya hanya sekali beliau melaksanakan ibadah haji. Maka ketika saat di Arafah, kata Usamah bin Zaid, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau yakni Rasulullah mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Lalu kata Usamah bin Zaid, ontanya miring dan terjatuhlah tali kekangnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam meraih tali kekang tersebut dengan salah satu tangannya, sedangkan satu tangan lagi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan cerita Usamah bin Zaid, maka para ulama menyebutkan ini adalah menunjukkan tentang kedekatan Usamah bin Zaid, yang mana ketika dalam keadaan musim haji, dalam keadaan sedang menunaikan rukun Islam yang kelima, beliau sallallahu alaihi wasallam membonceng Usamah, yang mana ketika itu Usamah masih menjadi anak kecil, artinya apa? Belum baligh, dan dia duduk erat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Usamah tersebut menyaksikan tentang bagaimana aktivitas Nabi. Kemudian jemaah rahiman rahimakumullah, dalam hadis yang lain bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain untuk apa? Untuk mencintai Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka kata Nabi, ma yanbaghi li ahadin ay yubghidha Usamah ba'dama sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man kana yuhibbullaha wa rasulahu falyuhibba Usamah. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, siapa Aisyah? Aisyah adalah istri Nabi yang telah kita ceritakan tentang bagaimana biografi singkat daripada ibu kita tercinta yakni Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan telah kita sebutkan bagaimana kisah cintanya Aisyah dengan Rasulullah. Maka apa kata Aisyah jamaah? Maka Aisyah mengatakan tidak boleh bagi siapapun untuk membenci Usamah setelah aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi?
man kana yuhibbullaha wa rasulahu, maka barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, falyuhibba Usamah, maka hendaklah dia mencintai Usamah. Naam. Dan Usamah, dia adalah orang yang membuatkan cincin untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Usamah, orang yang memahatkan cincin untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Usamah menikah pada usia 15 tahun. Ya, naam. Kemudian jemaah rahimakumullah, apa di antara keutamaan Usamah? Maka para ulama menyebutkan Usamah adalah lelaki yang cerdas. Ia lelaki yang cerdas, dan tidak hanya lelaki yang cerdas, akan tetapi beliau juga adalah sosok lelaki yang pemberani dan memiliki jiwa kepemimpinan. Maka dengan berkat pendidikan ibundanya tercinta, yakni Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, maka lahirlah Usamah bin Zaid. Dialah pemuda yang di dalam Islam, dia adalah pemuda yang pernah memimpin pasukan perang ketika itu, yang mana usianya barulah relatif yang masih muda, yakni usianya 18 tahun. Dialah sang mujahidin, pemimpin di dalam peperangan yang hendak melawan Romawi ketika itu. Ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan daripada Usamah radhiyallahu taala anhu, bagaimana kepiawaiannya, bagaimana beliau menjadi pemuda yang soleh dan berilmu, yang mana beliau dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dididik di bawah madrasah Nabawi. Dan di balik semua itu ada ibunya yang solehah, ada ibundanya, yakni yang bernama Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Naam. Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahimakumullah, sebenarnya masih banyak yang hendak kita ceritakan tentang Usamah, maka kita cukupkan tentang keutamaan beliau dan juga tahun kelahiran beliau dan siapa nama ayah serta ibunya, dan sebagaimana telah kami sebutkan tadi. Maka demikianlah di antara biografi singkat daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Naam. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Kaum muslimin dan muslimat, para akhwat dan juga ummahat rahimakumullah, di dalam hadis ini maka hendaklah kita merenungkan apa yang Nabi sebutkan. Maka Nabi menyebutkan, kumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Maka berdasarkan dengan hadis yang mulia ini, para ulama ahli sunnah mereka meyakini bahwasanya surga dan neraka itu telah ada. Surga dan neraka itu telah ada, telah Allah ciptakan. Yang mana surga itu adalah tempat orang-orang yang beriman, sedangkan neraka adalah tempat orang yang membangkang dan orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, atau Nabi bersabda, fakana ammatu man dakhalahal masakin, maka ketika aku berada di depan pintu surga, maka kebanyakan yang masuk di dalamnya adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, dan orang-orang kaya, kata Nabi, mereka tertahan karena mereka akan dihisab terlebih dahulu. Ditanyakan,
dari mana mereka mendapatkan harta tersebut dan untuk apa hartanya digunakan. Kemudian Nabi melanjutkan, ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar, sedangkan penghuni neraka mereka langsung diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Wa qumtu ala babin nar, dan aku berdiri di hadapan pintu neraka. Fa idza ammatu man dakhalaha nisa'u, maka aku jumpai bahwasanya di neraka tersebut kebanyakan daripada kaum wanita. Jemaah rahiman rahimakumullah, para akhwat dan juga ummahat, kepada saudari sekalian dan juga kepada para istri dan juga para bunda, ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Tak lama kita hidup di dunia yang fana ini, tak lama. Dan kita kelak akan mempertanggungjawabkan semua amal yang telah kita lakukan. Maka barang siapa yang di dunia ini mereka melakukan ketaatan kepada Allah, mereka melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah, dan mereka melakukan amal ibadah, melakukan kebaikan sesama kaum muslimin, maka mereka akan dibalas dengan surganya Allah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang di dunia ini mereka menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah, mereka enggan untuk salat, dan mereka kaum wanita enggan untuk berhijab atau menutup auratnya, maka mereka diancam dengan neraka waliyadzubillah. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah berikan anugerah berupa apa? Kenikmatan dunia dan agama. Ya, maka dengarkan wahai para akhwat, dengarkan wahai wanita muslimah, bahwasanya kita, yakni manusia, Allah yang telah menciptakan kita. Sebagaimana Allah sebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Allah Jalla wa Ala telah memberikan nikmat begitu banyak sekali kepada kita. Maka Allah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalaulah seandainya kalian hendak menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, para ulama menyebutkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Terutama apa? Nikmat yang berkaitan dengan dunia. Nikmat yang berkaitan dengan dunia, apa itu? Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa? Kelengkapan anggota tubuh. Kita ada kedua mata, kita ada kedua tangan, ada kedua kaki kita, yang mana semua ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini Allah berikan kepada siapapun, baik dia seorang muslim ataukah dia orang kafir, baik dia orang yang taat kepada Allah ataukah pelaku maksiat, Allah berikan semuanya. Akan tetapi ada satu hal, kenikmatan yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Nikmat apa itu? Nikmat agama. Nikmat kita menjadi seorang muslim. Nikmat kita menjadi seorang wanita muslimah. Terlebih mereka yang telah sempurna di dalam berhijabnya. Subhanallah jemaah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan nikmat tersebut Allah memberikan kepada kita dua jalan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Balad ayat 8 sampai dengan ayat 10. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan kami telah memberikan mereka dua buah lidah, dan kami telah memberikan mereka dua buah bibir dan satu lidah. Wa hadainahun
wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepada mereka dua jalan. Maka di dalam ayat ini Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya apa? Allah telah memberikan dua mata kepada kita. Dengan mata tersebut kita bisa melihat tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah. Dan Allah telah memberikan satu lidah kepada kita. Dengan lidah tersebut kita bisa berbicara sesuai yang kita inginkan. Dan Allah telah memberikan dua bibir kepada kita, yang mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan dua jalan kepada kita. Maka para ulama menyebutkan dua jalan tersebut adalah jalan menuju surganya Allah ataukah jalan menuju nerakanya Allah. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka betapa nikmatnya hidup menjadi seorang muslim atau muslimah. Betapa nikmatnya hidup mendapatkan hidayah, setetes hidayah yang telah Allah berikan kepada kita jemaah. Maka wallahi demi Allah, kalaulah seandainya bukan karena kasih sayang Allah, atau kalaulah bukan karena karunia Allah, maka niscaya di antara kita tidak ada yang sanggup untuk datang ke masjid ini. Tidak ada yang bisa di antara kita untuk mampu melangkahkan kakinya menuju salah satu di antara rumah Allah untuk menuntut ilmu, maka melainkan semua ini atas izin dari Allah. Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk sampai di sini. Allah lah yang memberikan kemudahan bagi kita untuk melangkahkan roda daripada sepeda motor kita, atau untuk memudahkan jejak langkah kaki kita menuju ketaatan kepada Allah, yang mana mudah-mudahan kelak kaki ini yang kita gunakan untuk menuntut ilmu atau yang kita gunakan untuk mengajarkan ilmu kepada manusia menjadi saksi di hadapan Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan tangan ini yang menulis untayan-untayan nasihat menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Maka dia akan bersaksi kepada Allah, dia mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya aku ya Allah ketika di dunia dia gunakan untuk mencatat ayat-ayat-Mu. Maka mudah-mudahan kita semuanya yang hadir atau siapapun yang mendengarkan kajian ini termasuk daripada hamba-hamba Allah yang meniti jalan menuju surganya. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, kita akan simak, kita akan dengarkan dari ayat Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang penduduk neraka, yang mana ini adalah satu hal yang satu kepastian. Maka dengarkanlah wahai kaum muslimah, dengarkanlah wahai orang yang beriman, berita dari Rabbuna, dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah mengkisahkan orang kafir ketika mereka di neraka kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir mereka dibawa ke dalam neraka jahanam berombong-rombongan. Maka dalam ayat ini Allah sebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir kata Allah dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Maka ketika mereka sampai ke dalam neraka, maka dibukakanlah pintu-pintu neraka tersebut kepada mereka. Wa qala lahum, dan dikatakan kepada mereka, yakni orang kafir tersebut, malaikat tersebut bertanya kepada mereka. Apa kata malaikat? Khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yasluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha.
Maka malaikat bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian dan memberikan peringatan kepada kalian bahwasanya akan ada pertemuan ini? Jadi mereka orang kafir ditanya oleh malaikat, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka ini? Bukankah atau apakah belum ada rasul yang datang kepada kalian membacakan ayat-ayat Tuhan kalian? Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya kelak akan ada suatu hari yang saat ini kalian rasakan? Maka apa kata mereka? Qalu bala. Mereka mengatakan bala. Mereka mengatakan benar, telah datang masa itu. Haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, kata Allah. Maka betul telah datang para rasul benar, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang yang kafir tersebut. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Maka dikatakan kepada mereka pada hari itu, apa kata Allah? Udkhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian semuanya, masuklah kalian ke dalam neraka sedangkan kalian kekal di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, wal iyazubillah. Maka dengarkan wahai jiwa yang hanif, maka dengarkan wahai orang yang beriman kepada Al-Quran. Lihatlah di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 71 sampai 72, yakni Allah Jalla wa Ala mengkisahkan tentang bagaimana orang yang kafir kepada Allah, mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebalikannya, yakni Allah melanjutkan, adapun orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tadi, mereka adalah orang kafir, termasuk mereka ahlul maksiat, mereka yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan daripada Nabi yang mulia, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya, wal iyadzubillah. Kecuali ya orang mukmin yang. Kemudian jemaah rahimakumullah, kemudian kita simak golongan orang yang bertakwa, orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya, maka mereka dibawa ke dalam surga secara berombong-rombongan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam apa yang telah Allah sebutkan ini. Maka subhanallah jamaah, masuk surga bukanlah sesuatu hal yang mudah. Maka tentunya tidaklah mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah kecuali telah Allah takdirkan bagi mereka. Maka berbahagialah kita kalau seandainya kita mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kita mudah untuk melaksanakan yang Allah perintahkan. Maka dengan kemudahan yang kita lakukan itu pertanda mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak tahu akhir daripada hidup kita. Kenapa? Karena yang dilihat adalah akhir daripada amalan kita. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, ya dalam hadis yang panjang tentang apa? Tentang penciptaan anak manusia. Dalam hadis Arba'in, hadis yang keempat, Nabi menyebutkan apa? Bahwasanya kata Nabi, ada di antara kalian, kata Nabi, yang dia melakukan amalan penghuni surga. Sampai-sampai dia dengan surga amatlah dekat
sangat dekat sekali dia. Akan tetapi takdir telah mendahului dia. Dia melakukan amalan penduduk neraka dan dia wafat dalam melakukan amalan penduduk neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai-sampai dia dengan nerakanya Allah amatlah dekat. Lalu takdir telah mendahulu dia melakukan amalan penduduk surga dan dia mati dan akhirnya dia masuk dalam surga. Maka apa pesan daripada hadis ini? Para ulama menyebutkan kita yang saat ini yang telah Allah berikan hidayah ketaatan, jangan sombong. Kita tidak tahu akhir daripada hidup kita, dan kita harus ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas, senantiasa mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan sanjungan manusia, bukan mengharapkan pujian manusia. Dan kita tidak boleh sombong kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mereka bermaksiat kepada Allah, atau mereka wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan saat ini. Maka yang dilihat adalah akhir daripada kehidupan seseorang. Maka jamaah, kita tidak tahu akhir hidup kita nanti. Apakah kita bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala ataukah tidak? Maka kita lihat banyak di antara saudara kita yang dulunya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka, yang dulunya mereka rajin datang ke majelis ilmu, akan tetapi kini telah tiada, mereka sulit menemukan mereka lagi. Apa sebabnya? Karena itulah hidayah telah pergi daripada mereka, waliyadzubillah. Hidayah ketaatan. Maka kita lanjutkan daripada ayat yang mulia ini. Maka kata Allah Jalla wa'ala, atau Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya dibawa ke dalam surga secara berombongan. Hatta idza ja'uha, maka ketika mereka telah sampai di depan pintu surga tersebut, wa futihat abwabuha, dan dibukakanlah pintu surga kepada mereka, wa qala lahum, dan dikatakan kepada mereka dan dikatakan kepada mereka, wa qala lahum khazanatuha, dan dikatakanlah kepada mereka, yakni apa, penjaga pintu surga mengatakan apa? Salamun alaikum. Subhanallah. Maka malaikat yang menjaga surga tersebut mengatakan, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, tibatum fadkhuluha khalidina. Dan malaikat itu mengatakan, kesejahteraan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah kalian ke dalam surga ini, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Wa qaulu, dan mereka berkata, yakni penduduk surga tersebut berkata, alhamdulillahilladzi sadaqana. Penduduk surga tersebut mengatakan, alhamdulillahilladzi sadaqana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Wa'dahu wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Subhanallah. Maka kata mereka, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menepati tempat di dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Subhanallah jamaah. Maka sejatinya amal ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka seseorang tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan amalan mereka, tidak bisa. Yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah adalah karena kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Maka untuk Anda wahai saudari, maka untuk Anda wahai saudara yang menyaksikan kajian ini, baik yang datang secara langsung maupun melalui media online, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Tugas kita adalah menjaga hidayah tersebut. Berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya muqallibal qulub, tsabbis qulubana ala dinik. Atau ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Atau wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Subhanallah jemaah. Maka alangkah bahagianya mereka yang telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tersebut. Maka mudah-mudahan kita termasuk daripada mereka yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Yang mana di dalam surga tersebut dengan penuh kenikmatan, yang mana di dalam surga tersebut tidak ada kesedihan, tidak ada kedengkian yang sebagaimana kita rasakan di dunia ini. Ketika seseorang masuk ke dalam surga, maka mereka tidak mendapatkan keletihan, tidak mendapatkan rasa sakit. Maka sejatinya jamaah, tempat kampung kita adalah surga, bukan dunia yang fana ini. Dunia adalah tempat ujian bagi setiap daripada manusia tersebut. Dan kita hanyalah sementara tinggal di dunia ini sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Maka berbahagialah mereka yang Allah Jalla wa'ala menuntun hati mereka untuk senantiasa mengingat kampung akhirat mereka, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebutkan bahwasanya yang banyak masuk ke dalam surga adalah mereka orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Sedangkan orang kaya mereka tertahan. Mereka tertahan karena mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta mereka, dari mana mereka dapatkan dan untuk apa yang mereka keluarkan daripada harta tersebut. Kemudian para jamaah rahiman rahimakumullah, demikianlah tadi yang telah kita sebutkan daripada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita akan mendengarkan bagaimana siksaan neraka yang Allah janjikan kepada orang-orang kafir tersebut. Maka di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56 sampai 57, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siksaan yang akan dialami oleh orang yang masuk ke dalam neraka tersebut. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56 sampai 57, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka kafir kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim naran, maka mereka kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Maka orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, mereka tidak beriman kepada Al-Quran, maka mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badilnahum juludan ghairaha. Allah musta'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, maka akan kami bakar kulit mereka tersebut. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, sehingga mereka merasakan azab yang begitu pedih. Maka jemaah, nanti mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dan apabila kulit mereka telah habis dibakar oleh api neraka, maka Allah ganti dengan kulit yang lain sampai mereka
mereka betul-betul merasakan siksa Allah yang amat dahsyat. Allah musta'an. Sejak kapan? Tidak ada batas waktu akhir daripada kisah tersebut. Penduduk neraka alami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha kana azizan hakima." Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Adapun golongan orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan Allah masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, sebagaimana firman Allah lanjutan daripada ayat ini, "Walladzina amanu wa 'amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada." Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Lahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka terdapat istri-istri yang suci. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Ini adalah balasan bagi orang yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka jamaah, para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, saat ini kita masih hidup di dunia. Saat ini dua jalan tersebut terbentang di hadapan kita. Tinggal jalan mana yang hendak kita pilih. Apakah jalan orang-orang soleh dengan dijanjikan oleh Allah surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, ataukah jalan orang-orang kafir lagi orang durjana yang mereka habiskan waktu mereka untuk bermaksiat kepada Allah, maka balasannya adalah neraka waliyazubillah. Maka mudah-mudahan dengan sedikit untayan-untayan nasihat pada hari ini, kita telah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa beramal, memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa berada di jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Maka kita akan simpulkan daripada faedah hadis yang mulia ini. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis yang mulia ini. Yang pertama, faedah yang pertama adalah bahwasanya surga dan neraka telah Allah ciptakan. Jadi sekarang sudah ada surga dan neraka. Kemudian faedah yang kedua, di dalam surga yang banyak masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin mereka banyak masuk ke dalam surganya Allah. Tentunya apa? Orang yang miskin yang mereka bertakwa kepada Allah dan bersabar atas ujian yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian faedah yang ketiga, orang kaya tertinggal untuk masuk ke dalam surga daripada orang miskin. Jadi apa? Orang kaya tertinggal masuk miskin. Hadis yang lain disebutkan 500 tahun lamanya. Kemudian faedah yang keempat, bahwasanya kebanyakan yang masuk ke dalam neraka adalah kaum wanita. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwasanya banyak wanita masuk ke dalam neraka. Apa sebabnya? Maka Nabi mengatakan sebabnya adalah bukan karena mereka menyembah selain Allah, tidak. Apa sebabnya? Karena mereka adalah orang yang tidak bersyukur kepada suami mereka. Maka dengarkan wahai para istri, maka jangan sampai Anda menjadi istri yang tak pandai bersyukur kepada suami Anda. Yang mana hal ini banyak dilakukan oleh para wanita. Ya, contohnya
apabila suaminya melakukan 99 kali kebaikan, lalu ada satu kebaikan yang terluputkan, ya, maka sang istri akan lebih mudah untuk mengingat satu keburukan tersebut, sedangkan 99 kebaikan yang pernah diberikan oleh suami mereka lupakan, sehingga keluarlah perkataannya, wahai suamiku, sesungguhnya engkau tidak pernah sama sekali berbuat baik kepadaku. Maka hendaknya seorang wanita atau wanita muslimah, hendaknya mereka senantiasa berusaha untuk menjadi istri yang soleha. Kalau mereka sudah memiliki suami, atau yang belum, hendaknya mereka menjadi wanita soleha. Dan tidak akan bisa menjadi wanita soleha, tidak akan bisa menjadi istri yang soleha kalau seandainya mereka tidak memiliki ilmu din, ilmu agama. Karena dengan ilmu agama tersebut akan bisa memudahkan bagi setiap wanita muslimah untuk menjadi wanita yang dirindukan surga, yakni maksudnya surga rindu kepada mereka. Dan apabila wanita yang mereka sholat 5 waktu, kemudian mereka melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian mereka menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, kemudian mereka taat kepada suaminya, lalu apabila mereka wafat, maka dipersilahkan untuk masuk dari pintu surga mana saja yang mereka kehendaki. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hadis yang ke-12 ini memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa beramal, melakukan kebaikan, dan selalu senantiasa berusaha membantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, yakni mereka orang-orang miskin, orang fakir miskin, yang mereka tidak menampakkan kesusahan mereka, yang mereka malu untuk meminta bantuan kepada kita, akan tetapi kita haruslah peka dalam masalah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan. Maka kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.